Halo teman-teman, selamat sore. Selamat datang di podcast Tiga Suara. Gimana nih kabar teman-teman di rumah? Semoga selalu baik ya. Saya di sini, Alisa Nasnin, sebagai host di interview kali ini. Saya mengundang seorang dari instansi pemerintahan yang ternyata juga mengelola podcast di Desa Cemani. Nah, Bapak ini akan membagikan pengalamannya seputar penyiaran kepada kita. Ya, Bapak bisa perkenalan diri? Oke, nama saya Satrio Ilham Nagoro. Kebetulan saya juga pengelola podcast di Desa Cemani ini. Pekerjaan saya kebetulan kepala dusun. Nah, kalau kepala Iya, dusun itu dusun. di desa itu terkenal Pak Bayan. Itu. Terus apa lagi ya? Mungkin itu. Iya. Jadi ini Bapak ini sebenarnya adalah instansi pemerintahan ya, Mm-mm. teman-teman. Nah, tapi Bapak ini juga mengelola sebuah podcast di Desa Cemani. Mungkin saya juga bisa tanya-tanya nih, Pak. Sebenarnya pekerjaan podcaster itu ngapain aja sih? Atau biasanya hanya sekedar wawancara Hmm. atau gimana? Eh, Podcast itu kalau sepemahaman saya itu kan sebuah konten Iya, eh, konten. berbentuk audio video yang bisa diakses kapan aja di mana aja. Iya, benar di mana Kalau aja. embrio podcast tuh kan dulu kan di radio ya, Iya, iya radio, kan. kebanyakan Cuman radio. kan radio kita harus nunggu jam jam itu Iya, harus dengan frekuensi itu. Tapi kalau podcast di era sekarang ini kan kita bisa akses di YouTube, di TikTok, di Instagram, di mana aja, di platform apa aja. iya, waktunya juga kapan aja bisa ya, Mm-mm, Pak? itu. Terus kemudian podcast itu kan ada tiga ya, Iya, solo podcast ada host, 3. Iya, terus multi host, terus interview host. iya. Kebetulan di Cemani ini model podcast kita masih di interview. Jadi ada host, ada narasumber yang digali apa ini tentang apa ini materi yang dibawakan. Dan kebetulan juga ada beberapa tema Tema ya. di Desa Cemani ini. Yang pertama, yang pasti tema utamanya soal pemerintahan. Pemerintahan. Iya, Mm-mm. pastinya Ya, pemerintahan sih, Pak. karena kan ini podcastnya pemerintah desa ya. Iya. Kemudian ada isu-isu lingkungan yang ada di desa dan khususnya di Berarti Desa itu Cemani. bahasnya isu-isu lingkungan yang ada di sini gitu, sekitar Iya, sini gitu. iya. Iya. Terus kemudian ada juga nih kita podcast horor yang terakhir. Waduh, horor. Itu ada, cuman ini belum jalan karena kita masih sibuk ngurusi pilkada kan. Iya, Hmm. pilkada. Kalau narasumbernya itu dari orang sini-sini aja atau dari luar-luar gitu, Pak? Kalau narasumber sih bebas ya. Yang pasti dulu pertama kali launching studio podcast ini kita pernah ngundang Bupati Sukoharjo, Bupati Sukoharjo. Wah, keren banget ya ini. Kepala Kodim Sukoharjo juga pernah, beberapa kepala dinas di sini, terus eh, dari tenaga kesehatan, Tenaga kesehatan juga, Pak. ya ada juga di sini. Hmm, Terus ya umum juga pernah di sini. Oh pernah, mantan narapidana teroris juga pernah, mantan narapidana. di Nah, itu sini. ceritanya tentang apa itu, Pak? Jadi waktu itu ada isu terorisme di Indonesia apa ya? Saya lupa. Terorisme. Saya lupa, belum belum lama, paling tahun Hmm, 2022. Nah, kita tuh pengen masyarakat itu nggak terlalu takut dengan mantan narapidana teroris karena iya, mereka itu sudah istilahnya sudah direhabilitasi, dan ketika mereka sudah keluar dari penjara atau rehabilitasi, mereka ya seperti kita, seperti masyarakat iya umum biasa, benar. bukan terus diasingkan. Nah, waktu itu ya pertama memang kita sempat takut Sempat maksudnya. takut juga. Ternyata setelah podcast ya biasa ya, seperti Iya. tidak biasa. Bahkan beliau waktu itu bercerita kalau sudah sering jadi narasumber juga, Hmm, sering mengadakan pelatihan-pelatihan. iya. Ternyata banyak juga ya Pak narasumber yang Iya. sudah pernah jadi di sini. Hmm. Terus kira-kira nih boleh boleh Bapak ceritain tentang awal mula kenapa Bapak bisa jadi seorang podcaster? Awal mulanya, Iya, awal mula eh, jadi kenapa nih kok bisa-bisa jadi seorang podcaster? jadi dulu waktu
saya belum masuk ke sini ya. Iya, Saya kan ke belum sini masuk. waktu itu Pilkada 2020. Kebetulan dekat dengan Pak Lurah waktu itu, Bapak Hadi Indrianto. Beliau tuh seneng soal digitalisasi. Oh iya, digital. Ya kita ngobrol nih. Terus beliau punya keinginan, aku pengen gawe podcast kayak gitu. Loh, lain apa Pak? Karena waktu itu Close the Door kan baru Oh boomingnya iya, ya, podcast itu, iya. sama podcastnya Helmi Yahya. Pak Hadi juga sering nonton itu kan. Terus tujuannya untuk apa Pak? Yo, dia bentuwe sarana berbagi informasi Iya, untuk informasi. warga yang mudah diakses dan bisa diakses kapanpun dan dimanapun melalui Iya. podcast ini Karena tadi. kalau pakai HP internet itu cepet ya Pak Iya, informasi nyebar itu. bener. Terus kemudian kita ngobrol lah soal sumber daya manusianya, terus ketersediaan alat dan anggaran waktu itu. Akhirnya ya sudah tahun depan kita anggarkan untuk Iya, podcast. jadilah podcast ini ya Pak. Jadilah podcast ini. Iya. Terus apa aja sih yang Bapak siapin waktu awal-awal jadi podcast? Bisa diceritain gitu Pak? Mungkin dari awal. Itu ya agak agak panjang sebenarnya, cuman singkatnya saya itu kan bukan basic broadcaster seperti adik-adik Iya, ya. oke. Saya kan di IT, lebih ke software engineering. Otomatis saya juga harus belajar lagi nih tentang audio video ini kayak gimana. Dan belajar YouTube dari berbagai versi. Yang waktu itu tak buat pegangan itu, waktu itu YouTube-nya Chandra Liao, pernah lihat? Waduh, saya Nah, malah itu kan teknis nggak banget soal dengar kamera podcast itu. ini, audio video ini. Iya. Nah, terus udah tak bikin setup ya seperti ini. Kita punya 2 handycam, 1 kamera tengah, mixer video juga sama, mic juga sama. Cuman kita punya kita mereknya Godok. Iya. Terus Banyak banget yang harus disiapin ya Pak. yang Mulai dari alat-alat, lighting, mikrofon, kamera. Iya. Terus pengalaman apa aja nih yang bisa Bapak ceritain untuk kami? Yang pendek-pendek aja nih Pak. pengalaman yang paling seru ya yang horor itu ya. Iya. Karena kan kayak YouTube-nya RJ5, dia kan podcastnya di ruangan nih, terus footage-nya ambil di luar. Kalau kita enggak, podcastnya langsung di tempatnya ya, misal kuburan angker nih, ya udah kita tag di sana. Ya berani itu Pak? Ya berani, jam 12 malam. Ya ada kejadian kayak, satu kejadian paling serem menurut saya, di handycam itu ada face detector. Oh. Lah, satu kamera itu, kan setiap kamera kita tunggu ini kalau ada permasalahan. Dan satu kamera itu yang ngawasi saya itu, face detector itu bergerak di seluruh. Berarti kayak nangkep gitu ya iya, Pak? Iya, nangkep wajah gitu. Nakutin sih itu kalau saya nggak berani. Iya, tapi kan saya nggak bilang sama tim. Iya. Ya udah buat saya sendiri. Setelah selesai baru saya ceritakan. Iya. Ternyata banyak banget pengalaman yang bisa Bapak ceritain untuk kita, mungkin cerita-cerita, atau bahkan mungkin apa aja yang harus disiapin. Nggak terasa nih Pak, kita udah di penghujung acara, pertanyaannya udah habis semua. Terima kasih Bapak Satrio sudah meluangkan waktunya untuk kita. Saya Alisa Nastin sebagai host pamit undur diri. Bye-bye.